Taufik, nomor ujian 2020400417 telah melakukan perekaman pembelajaran pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020 pada pukul 08.00 sampai pukul 10.00. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung dalam pembelajaran. Hari ini kita melakukan pembelajaran secara daring lagi. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon mikrofonnya ditutup dulu ya. Raga, Sonia, tolong mikrofonnya tutup dulu ya. Ya, baik, sebelum dimulai, kita biasa selalu mengawali pembelajaran dengan membaca doa. Coba dipimpin, M. Faris Ramadan, coba dipimpin, kita baca doa. Silakan. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih M. Faris ya. Ya, baik, pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari di tema 4. Yang masih dibuka mikrofonnya ditutup dulu ya. Sebentar, kita lihat materinya. Mudah-mudahan jaringannya mendukung. Ini masih muter ya. Ya, terlihat nggak? Lihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Kita belajar di tema 4. Tema berapa? 4. Ya. 4. Tema 4 ini berbagai pekerjaan ya. Kemudian subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Subtema 3 pembelajaran yang pertama. Di tema yang 3 yang lalu, di subtema yang 2 dan yang sebelumnya sudah kita pelajari juga berbagai pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan apa saja ya, Raga, ingat enggak? Apa, Pak? Pekerjaan yang menghasilkan apa saja kemarin ya? Kemarin, Pak. Barang dan jasa. Iya, barang dan jasa. Ingat nggak? Ingat ya. Ya, itu nanti kita lanjutkan. Tolong diulangi lagi materi yang masih lupa ya. Harus sering baca. Rajin belajar. Raga posisinya biar mukanya kelihatan ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini nanti tolong dibacakan. Coba Vivi nomor 1 dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Vivi. Ya, Pak. Menerima dan nomor 1 ya. Setelah menyimak video YouTube Dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai cerita dengan detail. Ya, nomor 2 ganti Asri. Silahkan Asri. Setelah menyimak video YouTube Dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan dengan detail. Terima kasih, bagus. Kemudian ganti nih, Faris. Nomor 3 Faris. Setelah menyimak video YouTube tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan rinci. Oke, terima kasih. Dengan rinci ya. Nomor 4 ganti Raga. Setelah
berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah dengan rinci. Ya, nomor 5, siapa yang belum itu? Nasrul ya? Nasrul. Nomor 5. Saya mengamati secara daring tentang gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, siapa yang belum? Coba nomor 6. Siapa yang belum? Ya, nomor 6 ini setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, inilah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, dari pertama sampai terakhir. Ya, nanti di dongeng kalian harus bisa menyebutkan siapa tokohnya, siapa yang menjadi tokoh yang baik dan tidak baik, kemudian apa pesan moralnya, dan seterusnya ya, nanti disimak. Kemudian tentang pengrajin kayu ini hubungannya nanti dengan hutan yang ada di Indonesia. Gimana hutan yang ada di Indonesia ini, bagaimana kondisinya? Apakah semakin banyak atau berkurang? Terus hubungannya apa dengan pengrajin kayu dan seterusnya. Kalian nanti bisa simak. Setelah itu mengomunikasikan jenis-jenis pekerjaan yang ada hubungannya dengan pengrajin kayu tadi. Sehingga adanya meja, kursi, lemari yang terbuat dari kayu yang ada di rumah kita, itu ternyata banyak sekali pekerjaan atau jenis pekerjaan dari mulai penebang hutan sampai akhirnya menjadi suatu barang yang berguna. Ya itu ya. Tolong dimatikan dulu mikrofonnya yang masih bunyi. Kemudian Bapak akan mencoba menayangkan videonya ya tentang dongeng tadi. Kalau suaranya nggak terdengar, tolong dikasih tahu Bapak ya tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Sudah terlihat belum? Sudah. Suaranya terdengar nggak? Terdengar. Ya, disimak dulu ya. Ya, Pak. Saya suaranya tidak terdengar, Pak. Siapa yang Saya nggak nggak dengar? Pak. Ya, Saya, Pak. Pak. Saya, Ya, Pak. di volumenya sudah full. Asri kedengar nggak? Enggak, Pak. Ya. Ambil handset. Ya coba aja, kan belum. Tapi gambarnya ada. Ada, Ada, Pak. 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 Cerita tentang ikan gabus. Nah, kok udah ulang lagi? Ada suaranya, Pak. Ya, Pak. Saya nggak kedengaran suaranya, Pak. Ya Saya nggak ada udah. suaranya. Ini volumenya Bapak udah full ini. Pakai tuh, pakai. Udah. Dengar nggak? Dengar. Dengar.
Nasrul, posisinya biar kelihatan kamera ya. Ya, Selesai, Pak. selesai ya videonya ya. Coba Dea Novianti, judulnya apa tadi Dea? Tadi nggak kelihatan, Pak. Judulnya Buram. apa? Judulnya, oh buram ya. Judulnya yang di atas nggak Iya. kelihatan? Oh nggak kelihatan. Enggak, Pak. Coba siapa ya? Asri deh, kelihatan kan tadi judulnya apa Asri? Apa? Tupai dan ikan gabus. Iya, betul. Terima kasih. Coba tokohnya siapa Vivi tadi dalam cerita tadi? Ikan gabus dan tupai, Pak. Ya, tokoh yang baik siapa? Tokoh yang baik Raga. Apa, Pak? Tokoh yang baik siapa? Tadi Tupai. nggak ada itunya, Pak. Tokoh yang baik Tupai apa? Gambarin tadi. Oh, nggak kelihatan ya. Saya tahu, Coba Pak. Faris, coba Faris, Saya tokoh tahu, yang Pak. baik. Ya, apa? Nggak ada gambarnya. Oh, nggak kelihatan juga. Ya, yang kelihatan coba Sonia ya. Kelihatan ya Sonia ya. Sonia. Tokohnya tadi adalah yang baik Tupai. Tupai. Kemudian tokoh itu menolong ikan gabus yang sedang sakit. Begitu ya? Iya, Pak. Iya, Ya, yang sakit ikan gabus kemudian dicarikan obat dengan cara ke laut. Ke laut terus mendapatkan hati ikan hiu. Kemudian diberikan ya kepada ikan gabus hingga akhirnya bisa sembuh apa? Tidak sembuh ya? Sembuh. Ya, sembuh. Nah, akhirnya menjadi persahabatan yang sejati. Nah, pesan moralnya apa Muhammad Nasrul dari kisah dongeng ini? Nggak kelihatan, Pak, tadi. Oh, ya udah. Ya, yang kelihatan coba Asri. Ringkasnya apa ringkasnya? Diringkas. Jadi, awalnya Bersahabatan, Pak. Tentang persahabatan ya, persahabatan yang sejati, tidak memandang dia baik atau tidak, dia bagaimana, enggak, ya tidak. Tapi yang penting dia bisa berjuang menolong temannya atau orang lain, dan ini yang harus kita contoh, terutama kepada teman kita ketika kita bergaul, ya. Nah, itu persahabatan yang baik ya, saling menolong, saling membantu selagi kita bisa, kita harus bisa melakukan itu semua. Nah, ini saja yang menjadi pesan moral yang harus kalian camkan. Nah, coba nanti disimak lagi videonya. Terlihat nggak? Lihat, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Sekarang disimak ya, disimak ya. Pak, tapi saya belum, Pak. Yang lain kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Memang kadang-kadang sinyal ya. Ini kebakaran hutan, hingga asapnya Status siaga mengganggu, kemudian menyebabkan jumlah hutan menjadi berkurang. Nah, nanti ada hubungannya dengan bahan baku pengrajin kayu yang semakin sedikit. Oh iya, udah kebakar. Yang dilihat pada Senin Agustus dampak kebakaran.
Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Hal dan Jambi luas. Menurut data terakhir tersebut, saat ini titik api yang terbanyak berada di Kalimantan Tengah yang mencapai 500. Untuk menggunakan helikopter untuk 10 untuk patroli. Ini dua ada bila perintah Presiden Ya, itu bisa dipahami ya. Coba siapa, Fadila atau Nugi? Coba Nugi. Mana suaranya Nugi? Nugi. Akibatnya bagaimana kalau kebakaran hutan menjadi berkurang? Bagaimana? Akibatnya hutannya menjadi banyak apa sedikit? Dikit, Pak. Sedikit. Jadi hutan itu kan kayunya nanti kalau sedikit, ketika pengrajin kayu akan membuat pintu, meja, lemari akan mengalami kemudahan apa kesulitan, Nugi? Nugi? Kesulitan, Pak. Kesulitan. Betul. Coba Lisa bisa menambahkan, Lisa. Kesulitan pengrajin kayu ketika jumlah hutannya berkurang. Ayo Lisa, silahkan. Mikrofonnya yang masih buka, Raga, tolong dimatikan dulu ya. Silahkan Lisa. Oh, Lisa ada gangguan mungkin ya. Coba ganti siapa ya? Dea, coba Dea. Apa, Pak? Ya, disimak makanya ya. Jadi kalau pengrajin kayu, bahan bakunya, hutannya, kayunya sudah berkurang, itu kesulitan nggak? Kesulitan, Pak. Betul. Kesulitan, Pak. Ya betul, kesulitan. Sehingga nanti akhirnya mengganggu proses produksi. Tadinya misalnya bisa membuat barang lebih banyak, nah akhirnya mencari bahan bakunya akan lebih sulit karena itu jaga hutan, ya, jaga hutan kita, tanaman, pepohonan. Di samping itu, manfaat hutan itu selain berhubungan dengan pengrajin kayu juga dengan lingkungan. Coba kalau tidak ada hutan, apa yang menyebabkan ke rumah kita, pemukiman kita bisa apa nih ya? Siapa yang bisa menjawab? Hutannya sedikit. Nah, peresapan air berarti sedikit ya. Nah, apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Silahkan. Hutan berkurang. Pohon berarti jumlahnya sedikit. Nah, apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, nggak usah malu-malu. Nasrul mau menjawab? Ayo, makannya nanti dulu ya Nasrul ya. Makannya nanti dulu ya. Asri mau menjawab, Asri. Coba Asri lagi. Tidak ada udara, Pak. Ya? Tidak ada udara. Tidak ada udara apa ya? Bersih begitu? Iya, Pak. Ya, apalagi ya? Bisa menyebabkan banjir enggak ya?
Bisa, Pak. Bisa menyebabkan banjir nggak? Bisa ya. Nih contohnya yang sederhana begini nih. Yang sederhana nih. Ya tolong dimatikan lagi. Yang sederhana, jika kepala kita banyak tumbuh rambut, ibaratnya itu pohon, ketika kita mandi, kita guyur dengan air, maka air itu nggak langsung mengalir ke bawah. Ya, karena apa? Meresap. Ada di rambut-rambut kepala kita. Tapi ketika rambut kita potong habis, ketika mandi, air pun gampang turun ke bawah ya. Betul tidak? Betul. Ya. Nah, ibaratnya hutan, apabila masih banyak pepohonan sampai ratusan hektar, seperti yang lama, yang lalu, maka air akan teresap di bawah atau di akar-akar pohon atau yang di hutan. Jadi tidak menimbulkan bahaya karena tersimpan di akar. Tapi ketika hutannya sudah tidak ada, air ketika turun akan mengalir. Betul nggak? Mengalir dengan deras, dengan cepat, sehingga akan menyebabkan bisa longsor, bisa banjir, dan lain-lain. Nah, Nasrul tolong duduk ya, makan dan minumnya nanti ya, sedang belajar ya. Ya, duduk. Bapak kan sudah ngasih tahu dari awal ya. Duduk seperti di kelas, walaupun kita sedang daring, kalian harus tertib. Apalagi dengan kamera akan terekam sedang apa aktivitasnya. Suara juga sama. Oleh karena itu harus dijaga sikapnya. Nah, materinya jadi kesimpulannya nanti ya. Bapak nanti akan ada penilaian. Coba nanti dilihat ya. Bentar ya. Nah, ada di bawah ya. Bentar. Ada penilaian yang nanti kalian harus isi di rumah ya. Jadi setelah kalian menyimak video, mendengarkan penjelasan Bapak dari awal sampai akhir, ada penilaian, evaluasi, ada soal-soal. Kalian nanti jawab. Soalnya tidak banyak, ada 5. Kalau kalian menyimak dari awal, pasti akan bisa menjawabnya. Coba nih, Bapak Itu semua, Pak. Minta tolong. Tidak, yang ini. Soal evaluasi. Kelihatan nggak, Raga? Kelihatan, Pak. Sampai 5, Pak. 5. Dibaca bareng-bareng yuk. Dibaca bareng-bareng nomor 1. Mulai. Berdasarkan cerita dongeng tupai dan ikan gabus ditemukan unsur-unsur cerita yang ada dan tulisan pada kolam berikut. Bagaimana Satu ya. Ya, nomor 2 lanjut. Nomor 2 lanjut. Bagaimana ikan gabus? cerita dongeng tupai dan ikan gabus. 3. Hal baik apa yang bisa diambil dari cerita tupai dan ikan gabus? Iya. Nomor 4. Produk apa saja yang dihasilkan oleh pengrajin kayu? Iya. Nomor 5. Nomor 5. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Iya, pengrajin kayu. Nah, itu 5 soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan di rumah, ya. Kerjakan di rumah. Sekarang nanti dikumpulkan. Kalian lihat juga di grup WA ada, Bapak sudah share nanti atau habis ini Bapak cek lagi. Ya, yang 5 ini. Itu masing-masing 1 anak. Jadi individu. Kemudian Bapak punya kerja kelompok buat kalian ya. Ini ada LKPD namanya, lembar kerja peserta didik. Ya, ini dikerjakannya nanti
kelompok. Jadi satu kelompok. Bikin kelompok, Kak. Kelompoknya yang sudah yang home visit biasa. Kelompok A nanti hanya mengumpulkan satu lembar. Kelompok B mengumpulkan ya satu lembar saja. Kelompok C juga sama. Jadi tidak semuanya. Coba. Iya, nanti biasa lewat WA ya. Jelaskan proses apa nih ya? Coba baca, tolong. Vivi, coba Vivi. Baca, Vivi. Ya, Pak. Baca, Vivi. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Iya, terima kasih. Nomor 2, Nasrul. Baca, Nasrul. Ya, Pak. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Jadi profesi apa saja ya tadi dari mulai kayu ada di hutan sampai akhirnya menjadi meja kursi ada di rumah yang kita miliki. Itu banyak profesi pekerjaan yang melibatkan meja dan kursi itu sampai di rumah kita. Nomor 3 dibaca. Coba Adinda nih. Adinda tolong dibaca nomor 3 Adinda. Menurut bagaimana Perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Diskusikan dengan teman-temanmu. Bagus, rajin baca ya, biar lancar bacanya. Coba nomor 4, yang belum siapa ya? Vivi ini kelihatan sini, Vivi. Vivi udah tadi ya? Asri. Nomor 4 Asri. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Iya, terima kasih Asri ya. Terakhir nomor 5, siapa ya? Ini yang muncul. Nasrul, ada Nasrul? Ada. Ya, silahkan nomor 5 Nasrul. Apa saja moral dari cerita dongeng tupai dan ikan gabus, jelaskan. Iya, terima kasih. Pesan moralnya apa? Nah, ini LKPD ini kalian nanti dalam bentuk kelompok ya. Kelompok kalian sudah tahu. Nanti kalian kerjakan dengan kelompok, diskusikan dengan temannya, diskusikan, tanya orang tua kalian jika mengalami kesulitan. Coba sekarang kita belajarnya sudah dari awal, kita sudah selesai. Sekarang kesimpulannya, siapa yang mau menyimpulkan? Coba Faris, kesimpulannya apa Faris? Faris, Assalamualaikum. Kesimpulannya apa belajar kita? Ya? Tadi videonya terputus. Oh iya, sekarang kesimpulannya yang sudah dipelajari apa? Yang Faris tahu. Silahkan. Yang Faris ingat. Silahkan. Belajar tentang apa tadi Faris? Pertama, dongeng apa ya? Dongeng tupai dengan ikan gabus. Iya, bagus. Terus, siapa tokohnya tadi? Tupai dan ikan gabus. Iya, sama seperti judul ya. Pesan moralnya apa ya Faris ya? Dari cerita tadi. Faris, makanya nanti dulu Faris. Faris, makanya nanti dulu. Coba pesan moralnya apa ya dari tadi cerita dongeng yang tupai dan ikan gabus? Nuki bisa bantu Nuki mau jawab nih. Coba Nuki bantu ya. Ikan gabusnya sakit, Pak. Terus, ikan gabusnya sakit. Terus? Ditolongin sama tupai. Ditolongin sama tupai. Dengan cara bagaimana? Ayo. Mengambil apa?
Jantung hiu. Ah iya betul, jantung ikan hiu ya, kemudian diberikan kepada ikan gabus sehingga ikan gabusnya sembuh apa sakit Nasrul? Duduk yang rapi Nasrul. Sembuh, Pak. Sembuh. Kemudian akhirnya tupai dan ikan gabusnya bagaimana? Naura atau Fadila? Bersahabat, Pak. Bersahabat. Nah, pesan moralnya itu berarti kita harus bersahabat kepada teman. Boleh nggak bermusuhan? Enggak. Boleh nggak berselisih? Enggak. Boleh nggak ribut? Enggak, Pak. Enggak. Boleh nggak bertengkar? Enggak, Pak. Nugi kameranya, mulutnya nggak boleh gitu ya Nugi ya. Nggak boleh ya, harus sopan ya. Nggak sopan ya, harus sopan. Di media harus sopan, di tempat yang nyata juga harus sopan. Ya, kita harus bersahabat. Itu namanya persahabatan sejati. Kemudian tentang hutan tadi, siapa bisa menjelaskan ya kesimpulannya ya? Ayo, Lisa mungkin, Dea mungkin, Naura atau mungkin Dea atau siapa? Silahkan. Hutan tadi bagaimana? Yang kalian simak, semakin hari dari tahun ke tahun semakin banyak apa semakin sedikit? Sedikit. Sedikit, Pak. betul. Iya sedikit ya. Makanya kita harus menjaga hutan. Karena hutan itu adalah paru-paru dunia. Nah, ibaratnya kalau di tubuh kita sebagai jantung atau paru-parunya dunia. Kalau tidak ada hutan, longsor, banjir, sehingga tidak ada oksigen yang sehat juga. Kemudian pengrajin kayu itu beberapa atau salah satu jenis pekerjaan. Hasilnya apa ya Raga ya kalau pekerja profesi yang pengrajin kayu hasilnya apa ya Raga ya? Hasilnya ya rugi, Pak. Apa ya? Hasilnya apa saja pengrajin kayu? Meja, Pak. Iya meja. Meja, Pak. Betul. Apalagi ya? Pintu, Pak. Pintu. Pintu. Apalagi? Itu sama Mebel, Pak. Ya, yang itu nanti melibatkan banyak profesi ya. Nah, dari mulai penebang hutan atau penebang pohonnya, nanti akhirnya ada diangkut, kemudian menjadi dipotong-potong, menjadi belahan kecil, bilah-bilah kayu, kemudian menjadi akhirnya meja yang ada di rumah kita. Nah, itu barangkali ada yang dinyalakan ya mikrofonnya ya siapa ya? Dimatikan dulu ya. Tolong ya. Iya, pinter. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Tapi sebelumnya barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan. Raga sudah paham? Sudah, Pak. Sudah. Adinda sudah jelas? Sudah, Pak. Asri sudah ngerti? Ngerti, Pak. Semuanya sudah paham ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan apa ya? Coba dipimpin sama Nugi. Ya, Nugi pimpin Nugi. Kita belajarnya sudah selesai. Baca dengan doa Nugi. Berarti dimulai. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih kalian sudah bergabung dalam pembelajaran melalui daring Zoom meeting ini. Jangan lupa selalu berbuat kebaikan. Jangan lupa selalu menghormati kedua orang tua. Jangan lupa kalian harus selalu belajar, berteman, bersahabat. Dan jangan lupa untuk bahagia. Bahagia enggak nih? Bahagia.
Coba senyumnya Pak, mana? ya, Pak. Senyumnya mana? Semuanya coba perlihatkan senyumnya yang paling manis. 1, 2, 3. Ya, tetap semangat. Jangan lupa belajar dan berbakti kepada orang tua supaya menjadi anak yang mencapai cita-cita sebagai anak yang soleh dan soleha, berguna bagi orang tua, nusa, bangsa, dan agama. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.